Salam jumpa kembali bersama saya Metik Mentot dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini tema besar yang akan kita angkat adalah Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk mendalami tema ini telah hadir Pater Yosef Masantoron. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua LBI. Apa itu LBI? Nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam bersama beliau. Baik, Pater, sebelum kita ke tema besar tentang Bulan Kitab Suci Nasional 2020, saya mau tanyakan satu hal kepada Pater. Pater, saat ini Pater menjabat sebagai Ketua LBI. Apa itu LBI? Oke, LBI itu adalah singkatan dari Lembaga Biblika Indonesia, sebuah lembaga atau komisi yang berada dalam lingkungan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan lembaga ini diberikan tugas oleh para uskup untuk mencetak dan mendistribusi kitab suci ke seluruh Indonesia dan sekaligus mengadakan kegiatan-kegiatan kerasulan kitab suci dalam lingkup Gereja Katolik Indonesia. Baik, Pater, kalau dilihat di sampul Alkitab, di sana selain logo dan tulisan LBI, ada juga logo dan tulisan LAI. Apa itu LAI dan apa perbedaan antara LAI dan juga LBI? Oke, LAI itu adalah singkatan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga ini adalah milik dari gereja-gereja Kristen, termasuk gereja Katolik. Ya, dan tugas dari lembaga ini adalah mencetak kitab suci. Jadi kitab suci yang kita gunakan di Indonesia ini dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mengapa? Karena mereka mempunyai percetakan yang mumpuni untuk mencetak kitab suci. Lalu perbedaannya dengan LBI, LBI itu adalah lembaga gereja Katolik. Sedangkan LAI itu adalah lembaga yang dimiliki oleh gereja-gereja denominasi termasuk gereja Katolik ada di dalamnya. Baik, Pater, bulan ini, tahun ini maksud kami, tahun ini tema Bulan Kitab Suci Nasional yang diangkat adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan juga identitas. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi munculnya tema ini? Oke, terima kasih. Jadi tema ini merupakan tema yang terakhir. Ya, dalam kebijakan Lembaga Biblika Indonesia, biasanya setiap 4 tahun kita mempunyai satu tema besar. Tema besar itu dipecahkan dalam 4 subtema. Jadi tahun 2016 dalam Pertemuan Nasional Indonesia itu diputuskan. Tema besar yang kita renungkan selama 4 tahun itu adalah mewartakan kabar gembira dalam arus zaman. Dari tema besar ini lalu muncul beberapa tema kecil. Dan tema yang kita renungkan pada tahun ini adalah tema yang terakhir. Mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan krisis identitas. Apa alasannya? Mengapa kita harus merenungkan tema ini? Ada 4 alasan. Yang pertama, itu kita merujuk pada konstitusi dogmatis Dei Verbum. Dei Verbum itu adalah konstitusi yang berbicara tentang kitab suci. Dalam konstitusi itu ditegaskan bahwa kitab suci adalah santapan jiwa. Karena itu semua umat punya kewajiban untuk membaca kitab suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, surat apostolik dari Paus Fransiskus. Dalam surat itu, Aperuit Illis, itu Paus menghimbau supaya setiap orang Katolik mulai tahun 2019 sampai dengan 2020 itu membaca kitab suci. Yang ketiga, seruan dari para uskup. Dalam sidang yang terakhir di Bandung, para uskup mengajak umat untuk merenungkan kitab suci. Dan yang terakhir, itu Pertemuan Nasional Kitab Suci pada tahun 2016. Dan inilah tema yang terakhir. Dan alasan yang spesifik tentang itu ada 3. Yang pertama, ketika kita mencermati mutu iman umat Katolik, kesan yang muncul itu iman kita masih dangkal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan kemajuan zaman, terkesan bahwa ya kita ini mau bersaing dengan Tuhan Allah. Ya, karena kita memiliki kemampuan-kemampuan untuk menciptakan, menghasilkan, maka kita seakan-akan mengulangi kembali dosa awal, menyaingi Allah. Lalu yang ketiga,
itu muncul gejala-gejala sekularisme dalam kehidupan kita. Maka tema ini dirasakan cocok untuk kita renungkan pada tahun ini. Nah, Pak Ter, bagaimana tema ini akan didalami? Menarik sekali ya, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Apa yang mau digambarkan dari tema ini? Oke, tema yang terakhir ini itu akan direnungkan dalam 4 subtema yang akan digulati oleh umat selama 4 minggu berturut-turut. Ya, 4 minggu berturut-turut, setiap minggu ada satu subtema yang direnungkan. Ya, dan diharapkan bahwa tema ini akan digulati oleh umat dalam kelompok-kelompok basis. Tetapi dalam konteks COVID, kita tidak tahu sejauh mana itu akan terjadi. Ya. Iya. Nah, Pak Ter, kita tahu bahwa kita sebagai orang Katolik tidak dapat dipungkiri ya bahwa kecintaan kita terhadap kitab suci itu masih sangat minim ya. Nah, terkait dengan tema besar saat ini, apa yang mau diajak? Sejauh mana kita mengajak umat untuk lebih mencintai kitab suci itu? Oke, sebagaimana kita pahami bersama, kita sedang melewati satu tahapan kehidupan yang tidak gampang. Ya, ada banyak krisis yang terjadi, juga termasuk krisis iman dan krisis identitas. Dan yang terakhir ini kita alami adalah krisis COVID-19 yang masih terus berlanjut. Ya, kehadiran krisis seperti ini tentunya menciptakan pengalaman-pengalaman yang tidak enak bagi umat kita. Tentu kitab suci tidak akan menyelesaikan persoalan ini. Tetapi harapan kita dengan membaca dan mendalami kitab suci, kita mendapatkan semacam inspirasi bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan kalau boleh, kita bisa mengambil beberapa langkah bijak untuk bisa mengatasi krisis-krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik Pak Ter, tadi Pak Ter menjelaskan bahwa akan ada beberapa pertemuan yang akan dirancang untuk mendalami tema besar ini. Nah, untuk tema pertama, mungkin Pak Ter bisa jelaskan sub-sub tema yang akan didalami setiap minggunya, mulai dari tema pertama sampai ke 4. Baik, jadi bulan September sudah ditetapkan sebagai bulan kitab suci. Dan selama 4 minggu berturut-turut, itu kita akan mengadakan pertemuan dan kita akan merenungkan salah satu tema. Ada 4 tema yang akan direnungkan selama bulan September ini. Tema yang pertama yang akan kita renungkan adalah Allah adalah kasih. Itu kita mendapat inspirasi dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Jadi dalam surat Yohanes itu ditegaskan kepada umat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Apapun tantangan, kesulitan hidup yang kita hadapi, Dia tetap tampil sebagai Allah yang maha kasih. Karena itu umat diajak, kalau Allah sedemikian mencintai kita, maka kita pun mestinya menanggapi cinta Allah itu dengan mencintai Dia dan juga mencintai sesama kita. Nah, harapannya dalam konteks krisis yang sedang kita hadapi, umat itu disadarkan tentang eksistensi Allah sebagai yang maha cinta. Karena itu kita diberikan motivasi untuk mencintai Dia, apapun kondisi hidup yang kita alami. Ya. Itu untuk tema yang pertama, menarik sekali. Allah adalah kasih. Tentu saja karena Allah adalah kasih, kita bisa mencintai keluarga, mencintai sesama dan juga siapa saja ya, Pak Ter yang ada di sekitar kita. Baik, kita langsung ke tema yang berikut. Kira-kira tema apa yang mau dibahas ini, Pak Ter? Minggu yang kedua itu kita akan merenungkan tema tentang Yesus anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Anak manusia tetapi menjadi raja kerajaan surga. Tema ini mendapat inspirasi dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ya. Di dalam bab itu digambarkan tentang pengadilan terakhir. Yesus tampil sebagai anak manusia, hakim dan raja melakukan pengadilan terhadap umat manusia. Dan dalam pengadilan itu ada 2 kelompok. Kelompok domba, kelompok kambing. Kelompok domba ini akan mendapat ganjaran masuk dalam kerajaan surga, sedangkan kelompok kambing akan dibuang ke dalam api neraka. Nah, menarik untuk kita renungkan, dalam pengadilan itu Yesus menjelaskan kepada kelompok domba bahwa mereka mendapat penghargaan seperti itu karena dalam kehidupan mereka memberikan perhatian terhadap orang kecil, orang miskin.
Dan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang kecil. Apa yang kamu lakukan terhadap mereka, itu yang kamu lakukan terhadap saya. Jadi poin yang mau ditegaskan di sini adalah solidaritas dengan orang pinggiran, orang kecil, dan orang miskin. Nah, dalam konteks krisis yang kita hadapi, kita juga dihimbau dan diajak membangun solidaritas. Ya, dengan solidaritas kita sama-sama mendapatkan kekuatan untuk menghadapi krisis yang ada. Nah, itu tadi sebagai anak manusia ternyata juga Yesus itu sebagai raja kerajaan surga. Ya. Nah, saya mau dalami sedikit tentang ini, Pater. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita mungkin tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, kira-kira apa yang akan terjadi ini? Misalkan dalam konsep penghakiman terakhir ini, Pater. Iya, secara ideal memang apa yang harus kita hidupi itu semua tertulis dalam kitab suci, ya. Kalau kita sungguh mengikuti ajaran kitab suci, tentu kita masuk dalam kelompok domba. Tetapi dalam kenyataan, ya sebagai manusia lemah, ya tidak selalu ideal, ya, tidak selalu ideal. Tetapi harus kita sadari juga bahwa Tuhan itu kan memberikan kesempatan kepada kita, ya. Kelemahan itu bisa diatasi, bisa diperbaiki. Sejauh kita memiliki perjuangan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita, Allah tentu akan menghargai kita, ya. Jadi peralihan dari kelompok kambing ke kelompok domba itu selalu ada jalan terbuka di sana. Selalu ada peluang ya, Pater. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke tema berikut, Pater. Ya. Tema ketiga, kira-kira apa yang mau didalami di sana? Oke, memasuki minggu ketiga, kita akan mendalami tema orang berdosa tetapi dipercayai oleh Tuhan. Ya. Untuk tema yang ketiga ini kita mendapat inspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Di situ diceritakan tentang penangkapan ikan yang ajaib. Ya. Jadi Yesus menjumpai para muridnya yang semalaman sudah melakukan penangkapan ikan. Mereka berjuang setengah mati tetapi tidak seekor ikan pun yang mereka tangkap. Tetapi ketika Yesus meminta mereka untuk mengulangi proses penangkapan itu, ternyata mereka mendapatkan ikan yang luar biasa, ya, ikan yang luar biasa. Nah, di sini mau ditegaskan bahwa sejauh kita mengimani firman atau sabda Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan poin yang kedua yang mau disampaikan bahwa ya Tuhan itu menghargai kita. Apapun dosa dan kesalahan kita, Dia tetap menghargai kita. Tentu saja kita perlu berusaha juga ya, Pater, ketika berusaha, ya, kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita membuka diri kita untuk kehadiran Tuhan. Betul begitu, Pater? Ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke tema yang berikutnya, tema keempat. Kira-kira tema apa yang mau dibahas di sana, Pater? Tema yang keempat yang akan kita renungkan di tingkat kelompok atau di dalam komunitas itu adalah bangga menjadi orang Katolik. Bangga menjadi orang Katolik meskipun kita dalam posisi minoritas, tapi kita perlu bangga dengan keberadaan kita sebagai orang Katolik. Dan inspirasi yang kita dapat untuk tema yang keempat ini kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Di situ diceritakan tentang pengalaman hidup murid perdana atau jemaat perdana, ya. Jemaat perdana meskipun mereka itu ditinggalkan oleh Yesus, tetapi mereka itu selalu berkumpul untuk mendalami ajaran Tuhan. Mereka berdoa dan memecahkan roti, membangun soliditas internal. Dan yang paling menakjubkan itu adalah mereka menggunakan barang pribadi untuk kepentingan umum. Inilah ciri khas hidup jemaat perdana. Nah, dalam konteks krisis identitas dan iman, kita diharapkan juga memiliki solidaritas seperti ini. Bertekun dalam iman kita, mendalami ajaran kita, lalu mempunyai kepedulian terhadap orang-orang lain. Ya. Baik, Pater, kita masuk ke sesi yang terakhir. Kira-kira apa harapan Pater untuk umat selama bulan Kitab Suci Nasional tahun ini? Ya. Ya, semua kita tahu bahwa kondisi kita dalam 4-5 bulan terakhir ini memang sangat memprihatinkan.
selain kita berhadapan dengan berbagai persoalan iman, identitas, tetapi juga ada persoalan COVID yang tidak pernah mendapatkan jalan keluar yang maksimal. Tentu situasi seperti ini sangat memprihatinkan. Dan dengan membaca serta merenungkan kitab suci, saya yakin ini bukan menjadi obat mujarab untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi saya punya keyakinan, dengan membaca dan mendalami kitab suci, paling kurang kita mendapatkan inspirasi. Inspirasi untuk menghadapi permasalahan ini. Ya, paling kurang kita mendapat peneguhan, penghiburan, dan kekuatan. Sekaligus dari kitab suci juga kita bisa menemukan beberapa contoh yang bisa kita ikuti untuk mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi ini. Ya. Baik Pater, kalau tadi dijelaskan dari tema 1 sampai tema 4 itu didalami secara kelompok. Ya. Bagaimana dengan umat yang mungkin tidak sempat atau tidak bisa mengikuti kegiatan ini? Apa pesan Pater untuk mereka? Ya, usulan saya sejauh mungkin. Yang pertama sejauh mungkin kalau kegiatan itu diadakan di tingkat paroki atau di tingkat basis, ya saya memberikan dorongan kepada setiap umat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, kalaupun tidak ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, ya paling kurang di rumah lah. Di rumah kita membaca kitab suci sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Ada 4 tema yang diberikan, dan kalau mungkin kita bisa membaca teks itu dalam lingkup keluarga, lalu ya kita membawakan doa sesuai dengan pesan dari teks yang kita baca. Itu ya sebuah usaha yang minimalistik. Lalu yang ketiga, saya mengusulkan, karena kita sekarang masih dalam kondisi COVID-19, mungkin dari pihak Komsos Keuskupan Ruteng, kita bisa membuatkan semacam siaran langsung, dan umat bisa mengikutinya melalui siaran yang dibuat oleh Komsos. Ini satu bantuan menurut saya. Ya, jadi di tengah situasi pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap keluarga yang tidak sempat ikut tetap bisa ikut bersama. Iya. Ya. Baik Pater, mungkin ada hal lain lagi yang Pater mau sampaikan sebelum kita menutup perjumpaan kita ini. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Komsos yang sudah memberikan kesempatan bagi Komisi Kitab Suci untuk dialog seperti ini. Ya, menurut saya dalam situasi pandemi seperti ini, peluang-peluang seperti ini perlu dimaksimalkan supaya umat bisa dibantu. Lalu yang kedua, pengalaman saya di tingkat nasional, memang kegiatan katekese seperti ini kurang diminati oleh umat. Karena itu, pihak keuskupan, pihak pusat pastoral perlu membuat pelatihan-pelatihan terhadap fasilitator supaya bisa memandu kegiatan itu secara menarik sehingga umat bisa tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Ya. Baik, terima kasih Pater. Akhirnya kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita hari ini dalam bincang-bincang pastoral terkait dengan tema besar kita, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan juga identitas. Kita ucapkan terima kasih kepada Pater Yosef, walaupun di tengah banyak kesibukan tetapi akhirnya bisa hadir di tempat ini. Selamat menjalankan aktivitas Pater, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Membaca dan merenungkan kitab suci, kita bisa dapatkan inspirasi untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam seluruh kehidupan kita. Dari kitab suci kita juga mendapatkan contoh-contoh yang menarik untuk kita bisa jalankan dalam kehidupan kita. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Saya Metik Mentot, selamat siang dan sampai jumpa di bincang-bincang edisi berikutnya.